Berikut adalah CV Dr. Anindya Wardani, SPJP konsultan. Beliau adalah staf Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura. Unit kerjanya di Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura. Dari pendidikan beliau menyelesaikan S1 kedokteran di Universitas Diponegoro Semarang tahun 2006. Spesialis 1 kardiologi di Undip juga 2016 dan Pediatric and Congenital Heart Disease Fellowship di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta Indonesia tahun 2024. Baiklah, mari kita sambut dan sapa pemateri kita, Dr. Anindya SPJP. Selamat pagi, Dr. Anin. Apakah Dr. Anin sudah hadir? Mohon Dr. Anin dijadiin. Oh ya, tadi saya Baik, masih di mute. Dokter. Terima kasih Dokter Hani. Baik, Dokter. Selamat pagi, Dok. Bagaimana kabarnya hari Pagi. ini? Alhamdulillah baik. Baik, Dokter. Silakan, Dokter, untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar kami persilakan, Dokter. Kita izin share materi ya. Apa sudah terlihat? Sudah, Dokter? Izin saya mulai ya Dokter Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa hadir hari ini untuk bergabung. Saya Anindya Wardani, spesialis jantung yang memang berkecimpung langsung pada bagian congenital heart disease dan penyakit jantung bawaan, baik anak maupun dewasa. Hari ini kita mau sharing aja dan review ya, karena ini banyak dokter umum dan perawat tentang penyakit jantung bawaan, bagaimana cara mendiagnosis dan manajemennya. Sebagai pendahuluan, sebenarnya apa itu penyakit jantung bawaan? Penyakit jantung bawaan merupakan penyakit jantung yang merupakan kelainan struktural dari jantung yang baik itu kelainan pada strukturalnya, internalnya, ataupun pada pembuluh darah besarnya yang terjadi dari sejak lahir. Ini berhubungan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas pasien untuk kedepannya. Ini di sini bisa berhubungan dengan adanya ini defek pada interior walls dari jantung sendiri atau dari katup jantung itu Izin, sendiri Dokter. dari sejak lahir ataupun ada kelainan pada arteri maupun venanya yang membawa atau keluar dari jantung. Mohon izin, Dokter. Slide Dokter Oh, belum terlihat, Dok. oh, oh ya, sorry. Oh, bentar. Stop share dulu. Ya, Dokter. Hmm, Tadi nggak berubah. Tidak berubah tadi, Dokter. Ini? Sudah terlihat, Dokter? Oh ya. Ya, prevalensi CHD sendiri secara global kita tahu dari 1.000 kelahiran itu 9 diantaranya bayi lahir dengan penyakit jantung bawaan. Dan di Asia ini termasuk yang paling banyak kejadian dari kelahiran dengan penyakit jantung bawaan, di mana dia juga menempati dari high burden dari medical care di Asia sendiri. Sebenarnya penyebabnya apa dari penyakit jantung bawaan ini? Sampai saat ini kalau kita bilang pasti tidak ada yang tahu. Karena banyak sekali yang dapat menyebabkan multifaktorial. Misalnya dari kelainan genetik, adanya kelainan dari terpapar dari lingkungan, radiasi dan kimia, ataupun sporadik bisa terjadi aja dengan orang yang bagus-bagus aja dari kehamilannya ternyata anaknya bisa penyakit jantung bawaan. Tapi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung bawaan itu adalah pertama adanya eh, maternal disease, terutama infeksi dari rubella pada saat ibu kehamilan. Itu banyak menyebabkan PDA dan pulmonal stenosis. Terus ibunya memiliki SLE, itu penyakit jantung bawaannya biasanya bisa TAVB kongenital, lalu misalnya pada ibu dengan yang sebelumnya memiliki penyakit jantung bawaan. Anaknya bisa 20-30% memiliki kemungkinan memiliki penyakit jantung bawaan juga. Lalu ada juga kromosomal normality. Dia misalnya pada Down syndrome paling banyak penyakit jantung bawaan yang kita temukan adalah AVSD, terus sindrom Turner.
Sebanyak itu coarctatio aorta, lalu Marfan syndrome. Lalu juga jangan lupa penggunaan obat-obatan selama kehamilan dapat mempengaruhi. Sama misalnya obat pengencer darah, warfarin, kebanyakan dapat menyebabkan PDA dan pulmonal stenosis, konsumsi alkohol pada ibu hamil, terus penggunaan obat-obat epilepsi, juga yang sekarang kosmetik-kosmetik yang menggunakan asam retinoid itu dapat menyebabkan juga penyakit jantung bawaan pada bayi. Secara garis besar, ini adalah pembagian dari penyakit jantung bawaan, di mana di sini kita bagi cyanotik dan cyanotik secara garis besar. Di cyanotik itu kita bagi dua, di mana ada left correction yang terbesar itu, yang paling banyak ventricular septal defect, kedua adalah atrial septal defect, yang ketiga adalah persistent ductus arteriosus, PDA. Lalu ada AVSD dan AP window. Lalu ada outflow obstruction, misalnya pulmonary stenosis congenital, mitral stenosis congenital, stenosis congenital, dan coarctatio alta. Lalu untuk sianotik kita bagi dua secara garis besar, di mana ada penurunan dari pulmonary flow dan peningkatan dari pulmonary flow. Jadi tidak semua sianotik itu adalah menyebabkan penurunan dari pulmonary flow. Kalau yang penurunan dari pulmonary flow yang paling banyak adalah tetralogi ovalo ataupun pulmonary atresia. Untuk peningkatan pulmonary flow pada pasien yang cyanotic, itu kita bagi dua lagi. Adanya parallel circulation, itu pada pasien dengan TGA. Lalu ada common mixing, misalnya pada pasien dengan truncus arteriosus, APVD, ataupun CAVSD. Nah, bagaimana kita mendiagnosis dengan penyakit jantung bawaan? Eko itu merupakan jalan terakhir. Sebelum kita sampai ke Eko sebagai gold standard dari diagnosis penyakit jantung bawaan, kita tentu tidak melupakan tiga hal ini. Pertama adalah history taking, dua pemeriksaan fisik, tiga investigasi dengan pemeriksaan penunjang lainnya terlebih dahulu yang dapat mendukung. Karena kadang-kadang kalau dokter jantung juga langsung tiba-tiba disuruh Eko, kita juga bingung kalau nggak melihat tiga latar belakang ini terlebih dahulu. Untuk historinya, sebelumnya kita harus tanya dulu faktor resiko apa historinya tentang kalau Asiatic Heart Disease adalah bagaimana dia makannya anak. Apakah ada kalau misalnya pada bayi itu menetes sering terputus-putus, terus feeding difficulty, atau dia sering seperti nafasnya seperti lengah-ngah atau shortness of breath ini. Terus ada yang kalau misalnya bayi lagi menyusu kayak keringetan banyak banget sampai pada udaranya dingin. Terus adanya infeksi recurrent respiratory infection terutama yang upper berulang, lalu nah, berat badannya sulit naik, lalu cepat lelah. Itu terutama pada pasien dengan cyanotic heart disease. Untuk yang cyanotic heart disease, ya pasti pertama yang paling kelihatan itu adalah kebiruan. Kebiruan di sini terutama kita bilang adalah cyanosisnya cyanosis sentral. Harus dibedakan cyanosis sentral sama cyanosis perifer. Cyanosis perifer kan biasa pada ujung-ujung ekstremitas ya, biasanya pada udara dingin. Sedangkan kalau pada cyanosis perifer itu, kalau cyanosis sentral kita bisa ngelihat kalau bayi yang paling kelihatan itu adalah di mukosa bibir. Biasa kalau pada tangan bayi belum kelihatan jelas. Seiring dia beranjak dewasa baru tampak kebiruan pada ujung-ujung ekstremitas. Lalu setelah anak itu mulai bisa berjalan, bisa duduk, dia mulai untuk kadang-kadang kalau capek tiba-tiba dia jongkok. Itu untuk sebagai proses dia untuk lebih nyaman. Kalau kita bilang squatting pada pasien-pasien dengan TOF. Biasanya setelah dia 18 bulan. Ataupun yang lebih parah lagi kalau dia sudah cyanosis udah besar, kadang disertai kejang karena sudah mulai ada akses cerebri, ataupun tiba-tiba ada kelemahan pada anggota gerak disertai dengan kebiruan pada badan. Nah, lalu riwayat yang harus kita lihat juga adalah histori saat ibu hamil. Apakah ada terpapar atau pemakaian obat-obatan pada ibu? Adakah infeksi pada saat ibu hamil, pemakaian alkohol? Apakah ibu ada penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi dan DM? Ibu dengan DM memiliki kemungkinan anak dengan paten ductus arteriosus lebih tinggi. Lalu adanya terpapar dari radiasi atau zat-zat kimia lain,
Ataupun mungkin ibunya tidak pernah kontrol atau sering flek berulang dengan bad obstetrical history tadi. Terus untuk perinatal historinya, kita ngelihat bagaimana pada saat lahir, cyanosis nggak pada saat lahir, terus umur kehamilannya berapa, berat badan lahir bayinya berapa, lalu ada nggak pada saat lahir tuh ada gejala dari gagal jantung apa enggak, ataupun anak dengan penyakit bukan penyakit, kelainan kongenital lain, misalnya hidrosefalus, atau dia lahir dengan apa anestesi testis, itu kita harus screening juga tentang masalah ada tidak dia penyakit jantung bawaan. Karena anak dengan kelainan kongenital lain bisa juga memiliki penyakit jantung bawaan. Lalu juga kita jangan lupa histori dari keluarganya. Jika dia dua kakak adiknya memiliki histori punya penyakit jantung bawaan, nah si adik ini harus juga kita harus screening, ada nggak dia ke arah penyakit jantung bawaan. Lalu ada nggak kelainan kromosom pada keluarganya, ada sindrom Down-nya, ada Marfan, ada Turner, lalu ada risiko untuk apa aborsi berulang apa tidak pada ibu. Untuk presentasi klinis dari penyakit jantung bawaan itu sebenarnya berhubungan dengan perubahan dari bayi lahir pertama kali paru-paru itu mengembang fisiologinya. Jadi dari fetal to neonatal circulation. Di sini bisa dilihat di gambar. Jadi pada saat dia di kandungan, dia masih dari plasenta lahir. Pada saat lahir dia mulai nangis, bernafas, jadi pengembangan dari paru di mana paru-paru yang terisi cairan ini diisi sama udara, oksigen sekarang. Lalu terjadi ada karena oksigen masuk ke paru-paru, terjadi vasodilatasi pembuluh darah paru, sehingga menurunkan dari resistensi pembuluh darah paru. Di mana resistensi pembuluh darah paru ini akan menurunkan dari afterload ventricle kanan. Dengan menurunnya afterload ventricle kanan akan meningkatkan dari pulmonary blood flow yang balik ke paru, sehingga akan meningkatkan pulmonary venous return yang kembali lewat pulmonary vein ke LA yang akan meningkatkan LA preload sehingga terjadi penutupan dari PFO karena PFO itu bentuknya seperti klep di mana katupnya itu ujungnya ada di LA. Jadi kalau tekanan LA tinggi, dia akan menutup katupnya seperti ini. Nah, ini yang di sini LA-nya. Jadi dia akan eh, tertutup karena tekanan LA yang tinggi. Dengan adanya perubahan dari fetal ke neonatal ini, dia akan unmasking dari yang sebelumnya terkompensasi struktural kardiak defeknya akhirnya tidak terkompensasi. Makanya beberapa penyakit jantung bawaan pada saat lahir belum kelihatan karena resistensi pembuluh darah paru itu tidak serta-merta akan menurun secara drastis pada saat baru lahir. Dia akan menurun secara bertahap. Biasanya akan mulai seperti normal itu pada usia 5 sampai 6 bulan. Gas, 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 gas. Nanti bisa terusan tes, tes, tes. Suara saya kedengaran? Oh iya, oh, ya. Lalu, ini konsentrasi apa yang kita harapkan pada pasien, apa yang harus kita lihat pada pasien pada penyakit jantung bawaan ini. Rata-rata kalau pada neonatal period yang tadi saya bilang, 30% itu masih asimptomatik. Karena apa? Tadi penurunan tekanan parunya dia belum tinggi, jadi masih ada efek masking dari tekanan paru yang tinggi. Jadi biasanya kita hanya bisa mendengar adanya murmur ataupun adanya pulse yang lebih lemah. Bagaimana manajemennya? Biasanya kalau asimptomatik ini bisa kita belum melakukan intervensi dulu, kita harus ekokardiografi, lalu kita ngelihat ke arah mana. Karena beberapa juga pada neonatal walaupun belum terlihat jelas, ada penyakit jantung bawaan seperti PDA, PSD itu juga sudah ada. Misalnya pada ini asimptomatik finding, kita bisa pada ngelihat bicuspid aortic valve, small ASD, ataupun bahkan CCTGA. CCTGA jika pasiennya tidak disertai dengan kelainan lain, bisa saja sampai dewasa tidak ada kelainan. Kalau simptomatik biasanya pada 30%,
dari 1 minggu awal kelahiran. Nah, kalau dia sudah simptomatik pada 1 minggu awal kelahiran, itu red flag. Harus hati-hati, karena ini jangan-jangan merupakan critical congenital heart disease, di mana kalau tidak dilakukan intervensi secara dini, dia bisa meninggal pada 1 bulan kehidupan. Di mana dia tandanya adalah ada cyanosis, respiratory distress yang berat, ataupun bahkan shock. Inisial manajemennya apa? Kita pasti memberikan oksigen, lalu kita pertimbangkan untuk pemberian awal dari prostaglandin, karena kita bila suspeknya sudah ke arah DAC dependent dari congenital heart disease, lalu urgent referral pada pediatrik kardiologi untuk segera dilakukan ekokardiografi dan dilakukan tindakan lebih lanjut. Ini misalnya tadi low cardiac output bisa dengan atau tidak cyanosis, critical COA, HLHS, atau IAA. Lalu cyanotic dengan normal cardiac output, TOF, severe PS, TGA. Lalu heart failure dan low EF, biasanya adalah ASD, VSD, ataupun PDA. Nah, ini merupakan bagian tes oximetri yang saat ini sudah dilakukan rutin ya, terutama pada vaskes-vaskes untuk menilai adanya critical congenital heart disease, di mana newborn atau bayi baru lahir usia 24 sampai 48 jam itu akan kita screening dulu sebelum dipulangkan dengan memakai alat pulse oximetry aja. Dia akan ditempatkan pada satu di tangan kanan, satunya kaki. Ini cuma dua tempat itu aja. Tangan kanan. Tangan kanan kita anggap bahwa itu saturasi predaktal, kalau yang kaki adalah postdaktal. Jadi kalau dia kurang dari 90%, baik di right hand tangan kanan ataupun kaki, itu red flag. Harus cepat kita lakukan echo. Ini apa? Kenapa? Lalu kalau misalnya dia 90 sampai 94 pada salah satu, nah dia harus di screen lagi atau kita ulang pemeriksaannya lagi. Bagaimana? Lalu kalau misalnya dia sudah 95% pada tangan kanan ataupun kaki dengan saturasi perbedaannya kurang dari 3%, itu sudah pas. Bayi bisa kita pulangkan. Tapi yang harus benar-benar diingat bahwa memeriksa saturasi pada bayi ini terkadang sulit. Apalagi kalau yang kita punya oximetrinya oximetri dewasa, bukan oximetri yang oximeter yang untuk neonat. Karena bayi menangis, bergerak, biasanya itu akan memberikan perbedaan yang drastis benar dari hasil pemeriksaannya. Kita harus melihat pertama, lihat dari denyutnya, apakah sama seperti rate normal dari bayi. Jadi kalau misalnya bayi yang baru lahir itu kan biasanya rate 140 ke atas. Jadi kalau pulse oximetry itu masih menunjukkan 80 heart rate-nya, sedangkan saturasi udah 99. Nah, itu jangan dulu, dilihat dulu. Ada beberapa oximetry, dia juga sudah ada grafiknya. Jadi dilihat dulu grafiknya hingga bagus, baru kita lihat itu benar-benar saturasi yang sesungguhnya. Lalu, ini makanya harus calm infant atau bayinya harus tenang. Lalu follow up lagi kalau misalnya kita masih ragu. Kalau screen ini dilakukan dengan benar, dia bisa spesifiknya sampai 99%. Tapi memang tidak sensitif, sensitifnya hanya 75%. Nah, tadi kita sudah dapat red flag nih. Apa ini ke arah kelainan parunya kah atau ke arah penyakit jantung bawaannya kah? Nah, kita harus menentukan lagi. Misalnya belum bisa dilakukan eko, sekiranya ini kardiak atau pulmonari sih penyebabnya. Anak ini sianosis, anak ini hipoksia. Makanya kita bisa melakukan hiperoksia test dengan memberikan oksigen 100% selama 10 sampai 15 menit. Biasanya kita ngelihatnya pakai analisa gas darah. Kita ngelihatnya PO2-nya. Kalau PO2-nya lebih daripada 150 milimeter air raksa setelah pemberian oksigen 100% selama 10 sampai 15 menit, itu kita bisa bilang bahwa itu kemungkinan penyebabnya anaknya cyanosis adalah pulmonary cause. Kalau dia kurang dari 150, kita sudah berikan oksigen 100%, tapi itu pun naiknya tidak lebih daripada 20 milimeter air raksa, nah itu bisa kita wanti-wanti, oh ini penyebabnya adalah penyakit jantung bawaan. Harus cepat dieko. Kita ngelihat kenapa dia, apa penyebabnya yang penyakit apa jenis critical congenital heart disease-nya. Untuk pemeriksaan fisiknya,
Yang penting adalah biasanya kita lakukan 6 ini. Sama secara umum dulu kita ngeliat pasti vital sign, terutama kalau pasien dengan penyakit jantung bawaan, kita lihat heart rate dan SpO2-nya, saturasinya, lalu bagaimana kurva perkembangannya. Kenapa penting? Karena kita melihat kira-kira curiganya ke arah mana ini anak. Kalau dia perkembangannya bagus, berat badannya sesuai umur, nanti tiba-tiba ditemukan ASD yang besar. Itu kan kita harus wanti-wanti. Maksudnya ini benar ASD, apakah cuma EKG ataukah memang cuma karena gambarannya tidak terlalu jelas. Jadi kurva perkembangan anak juga kita harus tahu. Lalu adakah dari mukanya, wajahnya, adakah sindrom-sindrom tertentu? Misalnya bisa kita lihat sindrom sindrom Down, sindrom Nonan, itu bisa kelihatan dari mukanya. Ataukah mungkin sianosis pada bibir dan mulutnya. Lalu ada pemeriksaan leher, bisa terlihat apakah JVP-nya meningkat apa tidak. Lalu dari toraksnya, bagaimana pola nafas dari si anak, ngos-ngosan apa tidak. Lalu adakah murmur terdengar. Kadang pada bayi itu memang lebih susah untuk melihat punktum maksimum dari murmur. Jadi memang harus memakai stetoskop yang lebih kecil untuk diameternya biar kita bisa melihat sebenarnya ini murmurnya yang paling terdengar keras itu di sebelah mana. Karena kalau pada pasien bayi terutama antara VSD sama PDA, misalnya dari PDA aja bisa sampai ke left lower sternal border kadang-kadang. Kalau kita tidak benar-benar mendengarnya. Terus untuk abdomennya kita ngeliat ada hepatomegalia apa tidak. Untuk ekstremitas, adakah tanda clubbing finger ataupun cyanosis. Untuk bising jantung sendiri atau heart murmur itu seperti kita tahu kan heart murmur terjadi karena adanya turbulen dari aliran darah. Baik itu karena dia high flow dari normal valve. Jadi normal valve yang ada dilewati dari flow yang tinggi itu juga bisa menyebabkan murmur. Terus normal flow dari katup yang mengalami stenotik atau penyempitan atau backward atau regurgitasi dari katup yang inkompeten ataupun dari aliran melalui komunikasi dari dua benda misalnya pada AP window. AP window itu ada hubungan antara aorta dan pulmonal di mana tekanan di aorta lebih tinggi, pulmonal lebih rendah sehingga terjadi perbedaan gradien di situ sehingga terjadi flow yang tidak abnormal, di situ juga bisa terjadi murmur. High flow ini juga termasuk kenapa kita pada beberapa anak pada saat demam itu bisa mendengar murmur walaupun di echo ternyata hasilnya normal. Itu yang kita sebut dengan innocent murmur. Ini jenis-jenis murmurnya, kadang kita bisa juga menebaknya, kita ngeliat dari sebenarnya bising itu sistolik apa diastolik, lalu punktum maksimumnya di daerah mana. Itu bisa kita melihat kira-kira ini ada ke arah mana. Yang paling mudah kita dengar ya PDA ya, biasanya di bawah klavikula kiri itu punktum maksimumnya. Kalau PSD biasanya dia kita bisa mendengar bising sistolik di left lower sternal border. Lalu kalau ASD itu tidak ada murmurnya, tapi biasanya kita bisa mendengar suara diastol karena ada tricuspid stenosis. Tricuspid stenosis relatif istilahnya, bukan tricuspid stenosis beneran, tapi karena di situ alirannya banyak, jadi seolah-olah tadi high flow through normal valve dari tricuspid. Nah, ini merupakan bagan di mana dengan murmur kita mencoba untuk kira-kira kapan kita harus merujuk pasien untuk cepat atau tidaknya dilakukan dari pemeriksaan ekokardiografi, terutama pada pasien-pasien yang mungkin jauh dari tempat-tempat yang dijangkau dokter jantung ya. Jadi kalau kita menemukan heart murmur, terus tidak tahu kenapa pasiennya ada kok tapi ini cyanosis, kita pasti suspek ada congenital heart disease. Nah, kita ngelihat lagi murmurnya ke arah mana. Kalau dia kira-kira cuman sistolik, samar-samar, grade-nya kurang 2/6, di lower sternal, apa di bawah klavikula kiri saja, itu kita low risk. Biasanya itu mungkin kemungkinan juga, apalagi pada saat pasien demam, itu kemungkinan karena dia innocent murmur. Tapi kalau dia murmurnya keras, apalagi ada
ventricular heave, kelihatan gerakan dinding dadanya, jantungnya di situ, bentuk murmurnya pansistolik atau diastolik ataupun malah continuous, lokasinya di bawah dari lower di bawah klavikula kiri, apalagi ada pemeriksaan EKG lebih jelas kelihatan ada kelainan, itu kemungkinan besar adalah congenital heart disease. Paling tidak kita harus soon echo prior to discharge. Jadi setelah pasien pulang harus dibilang, ini cepat harus segera di echo. Kalau yang tadi masih bisa lah 2 sampai 6 minggu setelah dia pulang, boleh nanti kita echo. Tapi kalau yang urgent harus kalau misalnya dia udah ada tanda gagal jantung, tambah ada murmur, nah terus ada apalagi pulsasi di femoralnya lemah. Nah, itu udah kita red flag, significant congenital heart disease, urgent harus segera dilakukan ekokardiografi. Dengan careful pemeriksaan fisik yang baik, kita bisa meminimalisasikan referral yang false. Lalu pemeriksaan apa lagi yang bisa kita lakukan? Pertama, kenapa dokter? Ronsen kan bisa aja dok, udah eko aja selesai kan bisa tahu lubangnya di mana. Terkadang beberapa penyakit jantung bawaan itu meragukan. Kadang ASD itu bisa terlihat antara itu benar-benar ASD ataupun hanya echo gap. Nah, makanya itu kita penting untuk minta foto ronsen karena selain kita bisa melihat siluet jantungnya, terutama pada bayi dan anak yang tidak bisa dilakukan EKG ya, kita juga bisa melihat vaskularisasi dari parunya. Jadi kita dan ini pun kalau foto ronsen kita bisa untuk screening awal karena hampir di semua vaskes kan foto ronsen sudah tersedia. Ini bisa melihat dari ukuran dari jantungnya, terutama dari pulmonary blood flow-nya yang tidak bisa kita lihat dari echo. Lalu bagaimana adakah ada kelainan dari paru-paru yang bisa menyebabkan jantungnya juga mengalami kelainan. Ataupun mungkin kelainan pada tulang belakang dan lain-lain yang bisa menyebabkan perubahan dari bentuk dinding dada dan jantungnya itu yang berposisinya jadi berubah. Kadang pasien-pasien skoliosis jantungnya jadi terlihat bergeser ke arah kanan, padahal bukan dextrokardi, tapi pada karena skoliosis. Kalau kita langsung ekor tiba-tiba, susah kadang kita melihatnya. Pada pemeriksaan foto ronsen, kita bisa ngeliat ini adanya X-ray apa kardiomegali. Jadi kalau kita lihat dari foto ronsen, RV itu selalu di depan. Jadi kalau ada pembesaran dari RV, biasa HIV-nya atau pulsasi RV-nya tuh kelihatan jelas pada dinding dada. Kita bisa lihat adanya pulsasi parasternal atau pulsasi epigastrialnya positif kalau kita bilang. Kalau LV dia membesar, dia akan displace-nya ke up dan downward. Jadi biasa pembesarannya hanya kelihatan dari pemeriksaan fisik, efeknya bergeser ke arah lateral. Untuk pulmonari vaskularnya kita bisa ngeliat ini ada 3, biasa kita bedakan, normal, meningkat atau pletora, decrease atau oligemia. Kalau meningkat itu kita katakan jika pulmonari vaskularnya itu lebih daripada 1/3 hemitorak dari medial itu kita lihat. Kalau dia lebih daripada 1/3 itu sudah peningkatan dari vaskularisasi paru. Kalau oligemi dia hitam, bahkan kurang daripada 1/3 hemitorak. Secara garis besar, untuk membedakan ini asianotik atau cyanotik tadi dari 3 yang sudah kita bahas itu bisa kita lakukan kira-kira diferensial diagnosisnya ke arah mana. Dari foto ronsen, KG, sama diferensial ini, misalnya asianotik, misalnya kita dapatkan gambaran foto ronsennya pletora, dari gambaran foto ronsennya ada LVH, ataupun mungkin biventricular hypertrophy, ya kita udah pikir VSD, PDA, atau AVSD. Tinggal kita lihat murmurnya ke arah mana. Kalau dia bentuknya RVH, kemungkinan ke arah ASD. Kalau dia sianotik, tadi kita lihat dulu sianotik yang agak susah ya. Kita ngelihat biasanya kita harus benar-benar melihat ini oligemi atau pletora. Kalau dia oligemi, apalagi gambarannya RVH, good shape dan lain-lain itu pasti TOF. Kemungkinan besar ke arah TOF. Tapi kalau misalnya dia pletora, sianosis, nah itu masih banyak diagnosisnya seperti truncus arteriosus ataupun mungkin TGA. Jadi memang pemeriksaan eko harus dilakukan. Kita akan diskusi hanya 4 ini yang kita bahas sedikit, PSD, ASD, dan PDA, lalu juga yang untuk sianosisnya TOF.
Kalau VSD ini merupakan penyakit jantung bawaan yang paling banyak, di mana 40% dari penyakit jantung bawaan dia bisa berhubungan juga dengan penyakit jantung bawaan yang lain, misalnya TOF dan DORF. VSD ini kita bagi secara ukuran. Kita ada kecil kalau dia kurang dari 5, moderate 5 sampai 10, dan large kalau dia lebih daripada 10. Ini jenis-jenisnya berdasarkan lokasinya, suprakrita, muskular, perimembran, ataupun inlet. Kalau PSD yang bentuknya inlet ini tidak mungkin menutup sendiri. PSD yang menutup sendiri kemungkinan besar adalah PSD muskular ataupun perimembran kecil. Jadi kalau dari tulisannya pernah didiagnosis dokter PSD inlet itu harus operasi. Jangan nanti diberikan salah-salah edukasi ini bisa menutup sendiri. Enggak. Jadi kalau PSD inlet, FADC itu tidak pernah menutup sendiri. PSD ini berhubungan PSD yang ukurannya biasanya small ini juga kemungkinan untuk menutupnya juga lebih besar. Presentasi klinis pasien VSD semuanya tergantung dari ukuran VSD ataupun kanan parunya atau PVR, pulmonary vascular resistant. Kalau small defect rata-rata dia asimptomatik. Tapi kalau dia moderate to large, dia bisa asimptomatik, biasanya bisa gagal tumbuh kembang atau infeksi saluran pernapasan berulang, ataupun mungkin sudah ada tanda ke arah pulmonary hipertensi. Secara grafik, pada pasien VSD akan kita temukan pembesaran dari LA, LV, dan RV untuk kedepannya, karena setelah LV-nya membesar, dia akan biventricular hypertrophy. Untuk pada foto ronsen kita temukan kardiomegali dan peningkatan vascular marking. Lalu untuk Eko, tadi kita harus melihat posisinya di mana, ukurannya, lalu uh, pressure gradiennya berapa. Nah, kardiak kateterisasi sudah jarang kita lakukan pada pasien VSD untuk menegakkan diagnosis, hanya kita lakukan pada saat memang ada kejanggalan ataupun kita mau melihat dari adanya pulmonary vascular disease ataupun kecurigaan ke arah pulmonary hipertensi yang sudah tinggi. Untuk EKG-nya, kita pada pasien PSD bisa menemukan adanya causal fenomen di mana terjadi biventricular hypertrophy. Di RS di V2, V3, dan V4. Jadi di V2 dan V3, V4 ini yang sama. RS-nya itu sama tingginya. Jadi di mana dia LV ini pressure-nya lebih tinggi dibandingkan RV, jadinya RV-nya juga nanti lama-lama juga makin tambah besar, makanya RV-nya juga menjadi hipertrofi. Makanya kalau pada pasien PSD yang membesar ada LV, LA, dan RV. Untuk atrial septal defect, ini ada 4 jenis utama, yaitu ostium secundum yang paling banyak, ostium primum, sinus venosus, dan coronary sinus ASD. Sekundum ASD kurang dari 5 mili itu bisa menutup spontan. Apalagi kalau misalnya kita temukan pada bayi prematur dan biasanya tidak mungkin menutup lagi ASD ini kalau sudah lebih daripada 4 tahun atau yang besarnya sudah lebih daripada 8 mm. Simptomnya biasanya pada saat dia kecil nggak terlihat, baru terlihat pada dekade ketiga dan keempat. Kenapa? Karena pada ASD itu terjadi hubungan antara right atrium dan left atrium. Kalau kita lihat di sini, ini pengukuran tekanan pada jantung. Right atrium tekanannya 2 sampai 8 dan left atrium 2 sampai 10. Tidak banyak perbedaan tekanan antara atrium kanan dan atrium kiri, sehingga karena perbedaan tekanannya itu berbeda, tidak seperti VSD dan PDA. Jadi dia simptomnya akan lebih kurang dan volume overload-nya juga akan semakin lebih lama dibandingkan VSD dan PDA. Kalau dia besar, yang terlihat biasanya dia cepat lelah, infeksi saluran pernapasan berulang, biasanya gagal tumbuh kembang itu yang paling dominan utama. Dan sama kalau sudah besar, dewasa, kelihatan gagal jantung kanannya yang dominan. Pemeriksaan fisik yang kita temukan pada ASD itu adalah white fixed split, di mana pada saat dia bernafas secara normal akan terjadi split dari suara jantung dua di bagian pulmonal sini, daerah pulmonal. Sedangkan pada saat expirasi, kalau normal akan bergabung menjadi satu suara lagi. Sedangkan pada pasien ASD, mau dia bernapas
panjang ataupun enggak, dia akan selalu splitting di suara jantung duanya. Hal itu terjadi karena ada aliran yang banyak atau volume overload pada RV sehingga penutupan dan pembukaan pulmonary valve ini menjadi lebih lama. Untuk ostium secundum type yang paling banyak ASD, yang khas di sini fotoronsennya kardiomegali, biasanya berhubungan dengan pembesaran dari RA dan RV. Lalu kalau dilatasi RV itu kita bisa melihat aspeknya upward, lalu adanya peningkatan dari pulmonary vaskularnya, lebih dari sepertiga hemitoraks. Karakteristiknya EKG-nya bisa kita lihat karena adanya volume overload pada ASD, adanya RSR pattern yang biasanya paling banyak terlihat, lalu adanya pembesaran RA di mana ada right axis deviation dan tau P wave, gelombang P-nya tinggi. Lalu eh, untuk iramanya biasanya masih sinus pada anak, sedangkan pada pasien yang dewasa atau lebih daripada dekade ketiga keempat biasanya sudah mulai bisa terjadi atrial aritmia seperti AF maupun atrial flutter. Untuk paten ductus arteriosus ini sebenarnya ductus arteriosus itu pada bayi normal tertutup secara fisiologi pada 20 lahiran. Sedangkan pada eh, 1 minggu setelah kelahiran kita bilang menutup secara anatomikal. Jadi dia fisiologi menutup satu satu hari 24 jam. Secara anatomi dia sudah menjadi jaringan fibrotik itu pada saat 1 minggu. Jika lebih daripada itu kita sudah bilang itu bahwa ini merupakan paten ductus arteriosus. Kalau dia sudah lebih daripada 2 sampai 3 minggu usia lahir, nah itu sudah tidak mungkin menutup, sudah jarang lah. Bahkan kemungkinan beberapa tidak mungkin menutup lagi. Beberapa tipenya ini yang paling banyak tipe A konikal, tipe B Nia window, tipe C tubular, tipe D kompleks, dan tipe E elongates. Tipe E elongates ini biasanya banyak pada pasien. dengan disertai dengan critical congenital heart disease. Terus yang tipe A ini yang paling banyak pada PDA murni. Dulu memang saya diajarin bahwa yang bisa ditutup dengan device adalah hanya yang tipe A. Tapi kalau sekarang kita dengan tipe A, B, C, D, kita bisa tutup secara transkateter. Bahkan dikatakan bahwa istilahnya ductus arteriosus tuh 100% harus bisa, 99% harus bisa kita tutup secara transkateter. Ini fisiologi ductal constriction-nya karena ada peningkatan daripada O2-nya sehingga mengurangi metabolisme dari prostasiklinnya sehingga duktulnya menutup dan mengalami konstriksi. Untuk historinya rata-rata PDA terjadi pada pasien-pasien dengan lahir prematur, infeksi rubella, ataupun lahir pada ketinggian, misalnya pada pegunungan dan lain-lain, pasiennya banyak anak lahir dengan PDA. Clinical sign-nya yang paling jelas biasanya continuous murmur, jelas. Terus adanya tekniknya yang dominan terlihat LV apical impulse itu terlihat jelas. Jadi kalau kita ngeliat anak itu pulsasi di apek LV-nya tuh kelihatan jelas. Adanya white pulse pressure pada biasanya kita bisa nilai pada femoral, pulsasi arteri femoral. Nah, ini bisa kita lihat dalam diagram, ada pembesaran dari LA, LV, kemudian ada pembesaran dari PA pada pasien PDA. Jadi LA, LV, dan PA dulu. Dia membesar RV-nya baru terakhir sekali. Dan biasanya kemungkinan bisa dilihat dari foto ronsen adanya prominent MPA segmen, jadi menonjol MPA-nya, di mana di sini dapat terjadi karena PDA dan terjadi dilatasi dari MPA dan PA segmen. Lalu ada pulmonary vascular markingnya juga meningkat atau pletora. Untuk TOF, secara garis besar ini merupakan penyakit jantung bawaan cyanosis yang paling banyak, 7-10 dari semua dari UCB. TOF ini tetralogi ovalo. Jadi ada 4 kelainan yang utama. Yang pertama adalah yang A, infundibular pulmonic stenosis. Yang B ada overriding aorta. Yang C ini subaort VSD. Jadi VSD-nya tuh di bawah dari aorta dan di aortanya ini mengangkangi dari septumnya. Makanya dibilang overriding aorta. Dan D ini karena kelainan pulmonary stenosisnya ini terjadi RVH sebagai konsekuensinya.
spektrum klinisnya dari TOF ini tergantung sekali dari seberapa berat obstruksi dari RVOT-nya. Jadi dari seberapa berat dari infundibular pulmonary stenosisnya ini. Bisa dia infalo kita bilang kalau dia ringan, pulmonary stenosisnya bisa saturasinya sampai 99. Kalau misalnya blue yang udah mulai biru, dia klasik TOF ataupun bahkan sampai ke atresia pulmonal. Dia pulmonal stenosis berat hingga tidak terbentuk pulmonal atresia. Itu bisa severe, birunya bisa berat. Hmm. Oh, enggak. Hmm. Pada TOF kita lihat adanya parasinal HIF karena adanya peningkat pembesaran daripada RV. Lalu kita bisa mendengar dari pemeriksaan fisik single S2 karena biasanya pulmonal stenosisnya berat sehingga suara pulmonalnya tidak terdengar jadi hanya terdengar suara jantung satunya. Suara dari penutupan dari aorta tidak penutupan dari pulmonal tidak terlihat, tidak terdengar maksudnya. Lalu ada ejection systolic pada left upper sternal edge karena pulmonal stenosis. Lalu kalau TOF dengan pulmonal atresia, dia bisa single S2. Kalaupun terdengar adanya continuous murmur, itu biasa dari MAPCAS atau pembuluh darah yang dari aorta itu memberikan aliran ke pembuluh darah paru. Jadi kita bilangnya MAPCAS. Ini dari EKG-nya yang khas dia adalah sudden transition, ada perubahan yang drastis di V2. Kita lihat di V1-nya tinggi, terus tiba-tiba dia turun R-nya di V2. Sudden transition dengan rate assist deviation dan RVH itu khas untuk TOF. Untuk X-ray-nya boot shape dengan penurunan dari vaskular paru. Lalu untuk konfirmasinya jelas kita harus ekokardiografi. Lalu apa yang terjadi jika penyakit jantung bawaan ini tidak dikoreksi? Yang pertama pasti akan ada residual sun. Karena jantungnya membesar, akhirnya terjadi kebocoran pada katup-katupnya karena jantungnya yang besar. Lalu adanya vaskular resi, lalu ada aritmia, bahkan bisa sampai henti jantung mendadak. Ataupun gagal jantung, baik itu gagal jantung kanan, gagal jantung kiri, maupun pulmonar hipertensi. Nah, secara garis besar, kalau penyakit jantung bawaan itu, walaupun awalnya kita berikan pengobatan, pengobatan tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi prinsip utamanya kalau dari dulu saya diajarkan sama guru-guru saya adalah tiga. Simpelnya, kalau ada obstruksi, kita hilangkan. Kalau ada lubang, kita tutup. Kalau kompleks, ya kita perbaiki sebaik mungkin, seanatomikal mungkin. Nah, dulunya kalau misal manajemen dari penyakit jantung bawaan ini, mungkin yang sering digadang-gadang adalah surgical. Namun lebih ke sininya, kita lebih banyak menggunakan percutaneous catheterization closure. Di mana kardiak kateterisasi ini lebih disukai karena tidak banyak waktu pengobatannya, jadi waktu pemulihannya lebih lebih cepat, lalu penggunaan ventilatornya yang tidak panjang, cost-nya juga lebih murah, lalu bisa dilakukan di mana saja. Karena termasuk penyakit jantung bawaan ini pada jantung anak itu sangat sedikit dan hanya berpusat pada Jakarta yang paling banyak. Sedangkan kateterisasinya sudah mulai tersebar di daerah-daerah. Tapi ada tapinya, kalau memang dia kompleks CHD, terutama yang cyanosis, memang masih surgery. Karena tadi yang masih, kalau dia kompleks, struktural, tetap harus kita perbaiki dengan cara surgery. Ini secara garis besar, SD, semuanya memang harus dilakukan penutupan. Jadi nggak ada yang namanya kita biarkan sampai dewasa. Dan sekarang trennya sudah berubah dari yang dulu kita tunggu sampai ya usia 4 tahun ya Pak Bu baru nanti dilakukan tindakan. Nggak, kita lakukan sekarang sedini mungkin. Karena kita tidak melupakan anak itu bukan dewasa muda, jadi anak itu terus berkembang. Jadi kita menutup penyakit jantung bawaan, menata laksana penyakit jantung bawaan lebih awal itu kita akan memaksimalkan tumbuh kembang anak. Jadi sudah kita tutup biasanya sebelum usia prasekolah. Ini alat-alat device yang kita pakai untuk kita lakukan percutaneous transcatheter closure dari penyakit jantung bawaan. Ini yang sebelah kiri ini untuk ASD, yang sebelah kanan ini untuk PSD, yang bawah ini untuk PDA.
Yang bayi kecil kita pakai coil, sedangkan yang biasa kita pakai PDA device closure. Dulunya lagi juga kita masih menutup pakai eh, kontras dan pakai radiasi. Namun lebih ke sini kita mengembangkan teknik zero fluoro. Jadi kita tidak memakai radiasi lagi sebisa mungkin karena meminimalisasikan komplikasi juga, mana radiasi itu komplikasi jangka panjang juga banyak. Jadi kalau dulu kita ini pada ASD closure ya, di mana itu kateternya pada pulmonary vein, itu kita akan mengembangkan dari device-nya di left atrium. Tentu ini tetap dibantu dengan TEE ya, apa transesophageal echo itu yang ada alat itu transesophageal echo. Jadi untuk menentukan ukuran dan presesi dari size-nya, kita tidak bisa hanya menggunakan dari transtorakal echo, kita menggunakan transesophageal. Nah, ini device-nya dikembangkan di left atrium. Eh, Setelah itu kita tarik itunya. Nah, selesai. Tutup. Ini sudah menjepit dari ASD-nya. Ini dulu. Kalau sekarang kita hanya menggunakan transesophageal ekokardiografi untuk menutup dari ASD, VSD maupun PDA. Sekarang PDA juga kita sudah menggunakan minimal fluoroskopi. Jadi untuk pasien-pasien yang kontraindikasi menggunakan radiasi, misalnya pada ibu hamil, kita juga sudah banyak melakukannya. Ini ASD saat mengembangkan kita hanya dengan echo, kita lihat. Hmm. Untuk PSD, ini juga dengan gambarannya ekonya transesophageal ya, bukan transtorakal. Ini misalnya sebelum ditutup, masih ada aliran antara left ventricle yang atas dan right ventricle yang bawah. Setelah ditutup, itu device-nya sudah tidak ada sambungan lagi aliran antara Lalu kalau secara 3D-nya, kalau Eco TEE sekarang kita juga beberapa sudah bisa melihat 3D secara lebih bagus, alatnya terpasang bagus. untuk PDA, kita sudah menggunakan TEE juga, minimal fluoroskopi, dan bahkan kita sudah tidak menggunakan kontras beberapa kasus. Jadi sama sekali tidak menggunakan kontras. Itu PDA-nya masih ada, belum dikembangkan alatnya. Yang di sebelah kanan sudah kita kembangkan alatnya, tidak ada lagi alirannya. Yang sebelah kiri kita lihat alatnya sudah terpasang dan tidak ada sambungan lagi antara pulmonal arteri dan aorta. Lalu bagaimana dengan TOF? Apakah semuanya surgery? TOF ini juga mengalami dilema karena pasien dengan refractory spell yang dengan spell berulang, dengan cyanosis yang berulang terus-terusan itu pasti akan harus mendapatkan intervensi segera. Goalnya pasti harus total repair dan ini pasti surgery, nggak mungkin kateterisasi. Total repair surgery. Tapi untuk menuju ke surgery ini ada langkah-langkahnya yang harus dicapai, yang itu adequate PA size pulmonal arterinya ukurannya harus cukup dengan fungsi ventrikular RV-nya harus bagus dan LV-nya juga bagus. Dan total repair-nya ini kalau bisa harus kurang daripada usia 12 bulan, satu tahun kita sudah mengkoreksi. Nah, masalahnya kalau dia dua-duanya pakai bedah, kadang-kadang kalau untuk bedah kedua, dia kan ada jaringan sikatrik dan lain-lain akan lebih susah. Dan yang permasalahan di Indonesia, kebanyakan 85% pasien TOF itu terjadi, bukan terjadi, maksudnya terdeteksinya malah pada usia dewasa atau lebih daripada sudah 1 bulan, sudah terlambat. Jadi problemnya apa sih kalau pada pasien TOF yang tidak di-repair? Ya pasti cardiogenic shock, RV fungsinya sudah turun, udah mulai heart failure, terus PA-nya, pulmonary arterinya kecil. Kalau pulmonary arteri kecil, nanti konsekuensinya kalau kita paksain operasi, komplikasinya lebih banyak. Nah, bahkan ada yang udah
tekanan RV-nya sudah melebihi dari tekanan LV, sudah melebihi tensinya sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau TS-TS kalian pernah mendengar ini operasinya ada yang 2 langkah, ada yang 3 langkah, bahkan ada yang 1 langkah aja bisa sih. Sebenarnya apa yang bedain? Yang membedakan itu tadi, kalau seorang pediatri kardiologi kita harus melihat pulmonari arterinya size-nya gimana, stabil nggak source dari pulmonary blood flow-nya ini. Kalau nggak stabil, ya kita harus stabilkan dulu. Kalau dia critical congenital heart disease, kita stabilkan dengan prostaglandin biasanya untuk membuat patensi dari ductus arteriosusnya. Ini permasalahannya, prostaglandin ini mahal sekali, satu ampulnya bisa 10 jutaan. Nggak mungkin bisa semua daerah. Makanya sekarang kita kembangkan untuk intervensionis, adanya namanya PDA stenting. Jadi lebih murah harganya, kita stent seperti koroner, PDA-nya dengan nanti setelah ya usia 3 sampai 6 bulan kita lanjut ke pemeriksaan CT scan ataupun kateterisasi lagi untuk melihat ukuran parunya, pembuluh darah parunya apakah sudah tercukupin apa tidak. Kalau dia sudah tercukupin kita bisa masuk ke total repair atau kita perbaikin semuanya. Tapi kalau misalnya tidak, baru kita lakukan lagi hal lain, misalnya kita tambahin bitisan, operasi yang ini kita sambungin pembuluh darah cabang pembuluh darah aortanya ke salah satu pembuluh darah paru. Karena kalau misalnya langsung kita lakukan repair, kebanyakan apa? Mortality dan morbidity-nya tinggi. Apalagi kalau pulmonari arterinya belum besar. Hmm. Sebagai ini saya terakhir, dari yang semuanya, kita bisa melihat bahwa penata laksanaan dan deteksi awal dari penyakit jantung bawaan itu sangat penting karena sangat menentukan dari outcome dari anak atau infan ini dengan penyakit jantung bawaan. Semua sianosis, semua shock ataupun distress pernapasan pada neonatus harus disuspek penyakit jantung bawaan sampai tidak terbukti. Makanya deteksi dini itu lebih penting. Untuk pemeriksaannya, deteksi awalnya hanya perlu pemeriksaan fisik, pemeriksaan ronsen, dan EKG sudah cukup untuk awal kita men-screening apakah pasien ini penyakit jantung bawaan atau bukan. Lalu untuk treatment dari THD, tetap penyakit jantung bawaan ini treatment utamanya adalah korek, perbaiki dari permasalahannya. Kalau lubang ditutup, kalau dia sempit dibuka, kalau dia kompleks anatominya, kita perbaiki fisiologinya secara normal, baik dengan percutaneous maupun surgical method. Sedikit promosi, berhubung hari ini tanggal 7, kebetulan tanggal 7 dan tanggal 14 ini merupakan perayaan Congenital Heart Defect Awareness Week. Jadi minggu kita melakukan deteksi dini dan dari Perki dan Pokja Pediatri Kardiologi juga di seluruh Indonesia pada 27 provinsi ini juga melakukan deteksi dini dan pada RS Untan kita akan melakukan besok hari Sabtu untuk screening penyakit jantung bawaan pada anak-anak. Jadi kalau yang mau bergabung boleh besok Sabtu jam 8 di RS Untan. Terima kasih.